Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya ingin membuat video yaitu berbagi ilmu atau berbagi tentang pengetahuan saya tentang kajian bahasa Arab yang berupa kalimat fi'il dan pembagiannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rapli. Saya berasal dari kelas PAI 1A UIN Siber Syekh Mujati Cirebon dengan NIM 248101091. Nah, langsung saja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu atau sedang atau akan dikerjakan. Nah, itu dinamakan fi'il. Nah, yang harus dihafalkan itu tanda-tandanya ada 4, yaitu diawali dengan huruf qad, diawali huruf sin lid tanfis, diawali saufa, diakhiri tanis atau tak yang sukun. Nah, keempat ini harus dihafal supaya kita bisa tahu kalau kalimat itu adalah kalimat fi'il. Yang pertama itu adalah tanda qad. Misalnya, qad aflahamal mu'minun. Qad itu tandanya kalimat fi'il. Lalu kalimat setelah qad itu dikatakan kalimat fi'il. Tanda shin, misalnya, syayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, syayaqulu ini kemasukan tanda fi'il berupa shin dan yaqulunya itu fi'il. Tanda syaufa, misalnya, syaufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru ini dikatakan kalimat fi'il karena sebelumnya ada tanda kalimat fi'il yaitu syaufa. Tanda tanis atau tak sukun, misalnya, hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat ini kalimat fi'il karena kemasukan tanis atau tak sukun. Nah, ada berapa sih kalimat fi'il itu? Nah, kalimat fi'il itu ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu atau menunjukkan masa lalu. Tanda-tandanya yaitu diawali tanis atau tak sukun, diakhiri oleh domir rofa mutaharrik, dan dapat dimasukin oleh laqad. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang yang sedang dikerjakan, yaitu yang telah berlalu atau akan dikerjakan, yaitu fi'il yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, tanda-tanda fi'il mudhari itu ada diawali oleh salah satu huruf dari 4 huruf mudharaah, yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau aqulu, naqulu, yaqulu, dan taqtulu. Dapat dimasukkan ke dalam huruf-huruf berikut, yaitu shin, syayaqulus sufaha, artinya akan dalam waktu dekat. Yang kedua itu syaufa, kalla saufa ta'lamun, artinya akan dalam waktu jauh. Terus bisa juga diawali oleh lam yalid wa lam yulad, artinya itu belum atau tidak. Dan yang terakhir bisa dimasukin oleh huruf lan kana lul birra hatta tughfiku mimma tuhibbun, artinya tidak akan atau sekali-kali tidak. Nah, yang terakhir ini ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, yaitu arti menyuruh lah. Kayak misalnya idrib atau pukullah, atau uktub tulislah, atau ikra bacalah, atau isyrab minumlah, atau idhab pergilah, atau if'al kerjakanlah. Baik, dilanjut. Di sini saya akan menerangkan atau memberikan sedikit tentang pengetahuan saya tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang berada di awal kalimat karena kemasukan amil maknawi ibtida. Mubtada itu pasti berupa isim atau fi'il yang diawali an. Setiap isim ma'rifat di awal kalam itu pasti jadi mubtada, dan setiap mubtada itu pasti memiliki isim yang dibaca rafa. Nah, kalau mau menentukan mubtada, itu ciri-cirinya kalimat isim setelah amma. Setiap kalimat isim setelah wakaza, fi'il setelah lafaz siwaun, setiap kalimat isim setelah lafaz haitsu, rincian hitungan yang berurutan mulai ahad duha sampai seterusnya. Dan dhamir munfasil mahal rafa setelah lafaz bal. Kalau khobar itu isim yang dirafakan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada. Ciri-ciri khobar itu lafaznya yang diawali huruf fa setelah amma. Setiap kata wakaza, lafaz siwaun setelahnya berupa kalimat fi'il.
Mubtada dan khobar tuh harus cocok dalam mufrad tasniyah, jamaknya mudzakkar atau muannas. Ketika khobarnya berupa isim sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh jumlah ismiyah yaitu at-thalibu mujtahidun atau artinya siswa itu rajin. Mubtadanya yaitu at-thalibu atau siswa itu dan khobarnya adalah mujtahidun atau rajin. Nah, contoh yang kedua itu as-sama'u shafiyatun atau langit itu cerah. Mubtadanya as-sama'u atau langit, khabarnya adalah shafiyatun, cerah. Nah, yang kedua itu ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari fa'il dan fi'il dan fa'il. Fa'il itu isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni maklum. Keterangannya setelah fi'il mabni maklum itu pasti ada fa'il dan terkadang fa'il itu berupa kalimat fi'il yang diawali oleh an. Oh iya, setelah fa'il itu pasti ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan. Keterangannya, setiap domir muttasil mahal nasab yang gandeng dengan fi'il itu pasti jadi maf'ul bih. Seperti khalat hahu, hunya ini maf'ul bih karena isim domir muttasil yang gandeng dengan fi'il. Nah, kalau domir muttasil mahal nasabnya gandeng dengan kalimat isim, maka jadinya mudhaf ilaih seperti wudu'uhu. Terus kalau gandeng dengan inna dan kelompoknya maka menjadi isimnya. Contohnya lakinnaha. Nah, contoh jumlah fi'liyah yaitu qara'a at-talibu al-kitaba. Siswa itu membaca buku. Fi'ilnya yaitu qara'a atau membaca. Fa'ilnya at-talibu atau siswa itu, maf'ul bihnya adalah al-kitabu, al-kitaba atau buku. Nah, contoh yang kedua itu zahaba al-muallimu ila al-fasli. Nah, guru itu pergi ke kelas. Fi'ilnya zahaba atau pergi, fa'ilnya al-muallim atau guru itu zar wa majzururnya yaitu ila al-fasli atau ke kelas. Nah, contoh yang ketiga adalah nazaha at-talibu atau siswa itu berhasil. Fi'ilnya najaha atau berhasil, fa'ilnya at-talibu atau siswa itu. Nah, dilanjut ke penjelasan isim adad dan ma'dud. Isim adad itu setiap kata yang berarti hitungannya mulai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, adad ini ada 3 macam yaitu adad mufrad, murakkab dan adad adhof. Nah, ada mufrad ini hitungannya 1 sampai 10. Contohnya yaitu wahidun, isnain, salasa, arba'ah, khamsatun, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah atau ashara. Keterangan tambahannya, kata setelah ada mufrad itu dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Contoh kalimatnya ishtaro itu salah satu aklamin atau saya membeli 3 pena. Dan contoh yang kedua yaitu fi al-fasli sab'u tawilatin atau di dalam kelas ada 7 meja. Nah, ada murakkab itu hitungannya mulai dari 11 atau 19. Contoh ihda asyar dan lain-lain. Nah, keterangannya, kedua lafaz adab murakkab itu selalu mabni fathah. Oh iya, yang dinamakan mabni itu tetap meski kemasukan ambil yang berbeda. Kecuali isna dan isnata, maka irobnya sama dengan isim tasniyah. Wal ya li ghairi rab'i wal fa' bi alif wal fathu fi jud'ashi wa huma ulif. Dan lafaz setelah adab murakkab itu dibaca nasyab dengan fathah dan adab murakkab yang ikut wazan fa'ilun juga mabni fathah. Contohnya wasamina atsara taratibul ajkan. Wasamina itu ikut wajan fa'ilun. Asalnya itu samaniyatun atau samaniyah. Kecuali hadiah asar dan sani asar itu i'rab lafaz yang pertama sebagainya i'rabnya isim mamkus. Sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. Contoh adab murakkab yaitu Ra'aitu ahada asyara kitaban. Aku melihat 11 buku. Nah,
Adab atop hitungan 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf atop atau wawu atop wawu berarti di isyuruna, isdawa isyuruna sampai seterusnya. Misalnya arba'ata wa isyruna dirhaman atau 34. Yang kedua itu isyaraitu arba'ata wa salasina kitaban. Aku membeli 34 buku. Baik, sekian penjelasan saya tentang kalimat fi'il dan pembagiannya serta jumlah ismiyah dan fi'liyah yang saya ketahui. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah persepsi di dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.